Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Run Bagus Saputra dari Universitas Bhimakara. Kali ini saya akan melakukan metode penelitian yang bernama penerapan convolutional neural network dalam menentukan sampah organik dan sampah non-organik. Oke, kenapa saya memilih metodologi tersebut? Dikarenakan ada beberapa faktor latar belakang, yaitu sampah di Denpasar. Penumpukan volume sampah di Denpasar pada tahun 2023 sebanyak 266 ton sampah, yang kemudian kepedulian masyarakat. Masyarakat enggan untuk memilah sampah dikarenakan kurangnya pengetahuan cara mengolah sampah dan kurangnya waktu. Terus apa hubungannya dengan volume sampah serta pemilihan sampah? Nah, hubungannya adalah penumpukan sampah terjadi dikarenakan susahnya untuk memilah sampah organik dan sampah non-organik seperti itu. Karena susahnya melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik, sehingga terjadinya penumpukan sampah. Nah, karena terjadinya itu, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan Kota Denpasar. Nah, menurut Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah diharuskan masyarakat Bali untuk melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Latar belakang berikutnya adalah tentang teknologi. Teknologi kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence adalah jenis teknologi di bidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan masalah dan membantu berbagai pekerjaan manusia dari yang mudah sampai yang rumit sekalipun. Ini ada teknologi pertama deep learning, yaitu Artificial Intelligence yang memiliki adalah Artificial Intelligence yang memiliki beberapa cabang dan salah satunya adalah deep learning. Deep learning adalah penggigihan dari mesin learning yang menggunakan neural network untuk menyimulasikan kekuatan pengambilan keputusan yang kompleks dari otak manusia. Dan cabang berikutnya adalah convolutional neural network. Convolutional neural network merupakan metode kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dari suatu citra berdasarkan polanya. Jadi convolutional neural network ini sebuah mesin kecerdasan buatan yang difokuskan hanya bagus untuk pencitraan gambar. Jadi untuk mengambil pencitraan gambar digunakan adalah mesin convolutional neural network. Nah, untuk rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana artificial intelligence berbasis convolutional neural network ini dapat digunakan untuk menentukan sampah organik dan anorganik secara waktu nyata. Berikutnya adalah tujuan masalah. Mengimplementasikan teknologi convolutional neural network dalam menentukan sampah organik dan anorganik secara waktu nyata sehingga mempermudah efisiensi dalam memilah sampah organik dan anorganik. Sekarang manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan tentang proyek implementasi kecerdasan buatan. Dan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini akan mempermudah manusia untuk melakukan pemilihan sampah organik dan non-organik dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Nah, untuk masalah ini, batasan masalahnya, implementasi ini hanya dilakukan di lingkungan kampus Bhimakara. Dan sampah yang dapat diklasifikasikan hanya sampah anorganik dan organik. Untuk tinjauan pustaka ini ada dua, itu landasan teori. Landasan teori tentang permasalahan, yaitu dalam hal pemilihan sampah organik dan non-organik secara otomatis, deep learning berbasis CNN menjadi pilihan yang tepat dikarenakan mempermudah efisiensi dalam pemilihan sampah organik dan anorganik. Yang kedua adalah landasan ilmu terkait. Landasan ilmu terkait dari yang pertama adalah machine learning. Machine learning dapat diartikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data yang menghasilkan prediksi di masa depan atau masa yang akan datang. Yang kedua itu deep learning. Deep learning juga diartikan sebagai sebuah kelas dalam algoritma machine learning yang menggunakan beberapa lapisan pemrosesan non-linear yang disusun secara cascade untuk ekstraksi fitur dan transformasi. Setiap lapisan menggunakan keluaran dari lapisan sebelumnya sebagai masukan. Jadi deep learning itu adalah sebuah neuron yang menyimpan data dari inputan sehingga dia bisa menentukan neuron mana yang selanjutnya akan dikirim melalui yang namanya program pemrosesan non-linear. Yang berikutnya adalah supervised learning. Supervised machine learning atau merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara atribut input dengan atribut target. Yang berikutnya adalah unsupervised learning. Unsupervised learning digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset yang hanya terdiri dari data input tanpa adanya label pada responnya, yang berarti keluaran yang diinginkan tidak disediakan. Perbedaan antara supervised dan unsupervised learning yaitu kalau supervised learning inputannya sudah ditentukan, kalau unsupervised learning mesin yang menentukan hasil inputannya seperti itu. Yang berikutnya adalah convolutional neural network. Convolutional neural network atau CNN adalah salah satu jenis utama jaringan saraf yang digunakan untuk pengenalan dan klasifikasi gambar. CNN ini memiliki beberapa penggunaan, di antaranya adalah pengenalan objek, pemrosesan gambar, penglihatan komputer, dan pengenalan wajah. Nah, di sampingnya adalah gambar dari arsitektur di CNN tersebut. Pertama ada input layer, kemudian convolutional layer, kemudian ada pooling layer, kemudian ada flatten layer, dan kemudian ada fully connected layer, dan yang terakhir adalah hasil, yaitu output layer. Nah, untuk input layer itu lapisan yang digunakan untuk menampung pixel value dari citra yang diinputkan yang memiliki channel, channelnya itu yang bisa berupa RGB maupun hitam putih. Jadi kalau dia berwarna dia masuk ke channel RGB, kalau misalnya dia hitam
inputnya adalah gambar hitam putih, dia masuknya ke hitam putih. Itu ada convolutional layer. Convolutional layer terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi pixel. Proses konvolusi menggunakan kernel dan thread. Proses konvolusi ini adalah proses kombinasi antara dua buah matriks yang berbeda untuk menghasilkan suatu nilai matriks yang baru. Tujuan dilakukan konvolusi pada data gambar yaitu untuk mengekstraksi fitur dari gambar input. Jadi konvolusi layer ini mengubah gambar menjadi angka berupa matriks seperti itu. Kemudian activation layer, fungsi aktivasi yang disebut juga neuron merupakan fungsi non-linear yang memungkinkan sebuah jaringan saraf tiruan untuk menyelesaikan permasalahan non-trivial seperti itu, non-trivial. Yang berikutnya adalah pooling layer. Tujuan utama dari pooling layer adalah untuk mengurangi jumlah parameter dari tensor input sehingga dapat membantu mengurangi overfitting. Nah, mengurangi overfitting ini adalah mengurangi kesalahan dalam melakukan prediksi gambar. Jika overfittingnya rendah, maka akurasi dari gambarnya memungkinkan untuk tinggi seperti itu. Kemudian ada fully connected layer. Fully connected layer adalah lapisan yang digunakan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Yang terakhir yaitu output layer. Output layer adalah proses klasifikasi yang dimana proses menentukan hasil yang dibantu oleh aktivasi softmax. Kemudian ada ResNet. ResNet atau Deep Residual Network adalah salah satu struktur CNN yang diusulkan oleh AI pada tahun 2016. Desain ini dibuat untuk mengatasi masalah dengan pemahaman mendalam tentang persiapan, karena persiapan mendalam secara keseluruhan terbatas pada beberapa lapisan tertentu. Penggunaan ResNet ini adalah untuk mengurangi proses perhitungan sehingga tidak memberatkan perangkat keras seperti Raspberry. TensorFlow Lite. TensorFlow Lite adalah kerangka kerja inferensi pembelajaran machine learning yang open source atau sumber terbuka yang berarti gratis, yang dirancang untuk menjalankan model pembelajaran mendalam pada sistem tertanam. Jadi TensorFlow adalah aplikasi kerangka kerja yang digunakan untuk menjalankan mesin kecerdasan buatan tersebut. Jika untuk menggunakan mesin tersebut harus menginstal yang namanya TensorFlow agar bisa digunakan. Kemudian Raspberry. Raspberry adalah perangkat komputer mikro berukuran kecil yang dikembangkan oleh Raspberry Foundation di Inggris. Kemudian ada OpenCV, merupakan library open source yang tujuannya dikhususkan untuk melakukan pengolahan citra. Jadi OpenCV digunakan untuk mesin learning yang berkaitan dengan gambar seperti itu. Jadi, gambar harus melewatkan dulu yang proses namanya OpenCV, menggunakan OpenCV yang kemudian OpenCV akan memasukkannya ke dalam mesin kecerdasan buatan yang telah dibuat. Ini ada state of art, ada 3 state of art yang ada untuk relevansinya. Pertama ada yang pengembangan real-time object detection system pada perangkat single board komputer yang menghasilkan sistem pendeteksi pengenalan objek dalam waktu nyata menggunakan algoritma deep learning TensorFlow pada Raspberry dan TensorFlow. Jadi relevansinya dengan proyek ini adalah mengimplementasi sistem pendeteksi dan penggunaan objek pada Raspberry dan TensorFlow Lite. Yang kedua adalah klasifikasi sampah organik dan anorganik menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Hasil yang didapat adalah menghasilkan sistem pengenalan objek sampah organik dengan metode CNN. Relevansinya ada mengimplementasi metode CNN dalam mendeteksi sampah organik dan anorganik. Yang terakhir adalah implementasi algoritma CNN untuk pemilihan jenis sampah berbasis Android dengan metode CRISP-DM. Hasilnya adalah berhasil mengimplementasi algoritma CNN dalam pemilihan jenis sampah berbasis Android menggunakan TensorFlow Lite. Relevansinya adalah mengimplementasi metode CNN dalam mendeteksi sampah organik dan anorganik menggunakan TensorFlow. Untuk metode penelitiannya, pertama itu perangkat keras. Untuk perangkat keras terdapat laptop, Raspberry, kamera webcam, servo, serta adapter charger. Untuk perangkat lunaknya ada Raspberry Operation System, Visual Studio Code, TensorFlow Lite, dan OpenCV. Untuk jenis datanya itu berupa kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran kemampuan alat yang dirancang dalam melaksanakan tugasnya secara efektif di lapangan. Data kuantitatif ini mencakup berbagai indikator kerja alat seperti tingkat akurasi dan berhasil diperoleh selama pengoperasian di kondisi nyata. Sumber datanya itu sumber data kuantitatif yang berasal dari jumlah sampah yang berhasil dipilah oleh alat selama beroperasi. Nah, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus Limakara, Jalan Tukat Badung Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Penelitian ini berlangsung 10 bulan. Kenapa memilih kampus Limakara? Karena lingkungan yang terkendali sehingga mempermudah pengawasan dalam mengambil hasil penelitian seperti itu. Untuk alat penelitiannya ada identifikasi masalah dan studi literatur, perancangan sistem, pengumpulan data dan pelabelan data, pengembangan model AI, integrasi AI dengan perangkat keras, analisa dan evaluasi, perbaikan, implementasi, penyusunan laporan dan publikasi. Untuk identifikasi masalah yaitu melakukan identifikasi masalah di lingkungan Limakara serta studi literatur yaitu literasi terkait teknologi AI visual, pemilihan sampah otomatis dan implementasi serupa di bidang lainnya. Itu perancangan kedua ada perancangan sistem mengumpulkan kebutuhan identifikasi jenis sampah yang akan dipilah serta menentukan perangkat keras yang digunakan. Jadi untuk pemilihan perangkat keras sudah ada yaitu Raspberry serta dari perangkat keras yang tadi saya sebutkan serta membuat alur flowchart dan desain prototype dari sistem yang akan dibuat. Yang ketiga pengumpulan dan pelabelan data. Pada tahap ini mengumpulkan data gambar sampah organik dan anorganik yang biasa dari jenis lingkungan sampah yang ada di kampus Limakara. Setelah itu melakukan pelabelan manual untuk setiap jenis sampahnya sebagai data latih untuk AI yang dibuat. Jika ada pengembangan model AI ini untuk melakukan pengembangan sehingga tidak terjadinya overfitting. Yang keenam itu integrasi AI dengan perangkat keras. Jadi membuat mesin kemudian diimplementasikan ke dalam perangkat keras sehingga bisa digunakan di perangkat keras Raspberry tersebut. Kedua adalah dicoba prototype. Jadi melakukan evaluasi dalam kondisi nyata seperti akurasi dan kecepatan. Kapan dari analisis dan evaluasi. Kita ini melakukan analisis hasil kapan uji coba. Seperti kriteria dari analisis ini berupa akurasi pemilihan sampah serta mengidentifikasi kelemahan sistem untuk diperbaikan. Dan sebenarnya ada perbaikan itu melakukan perbaikan dari hasil analisa dan evaluasi dan 10 ada implementasi. Implementasi adalah melakukan
tahap final, yaitu tahap final yang telah dilakukan perbaikan sampah. Yang ke-11 yaitu penyusunan laporan dan publikasi. Pada tahap ini berfokus pada hasil yang dapat serta melakukan dokumentasi seluruh proses penelitian, kemudian hasil evaluasi serta mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal. Berikut ada alur penelitiannya. Pertama ada divulgasi. Untuk yang pertama ada selama 1 bulan, kemudian perancangan juga dalam 1 bulan, dan di pengumpulan data 2 bulan, dan pengambilan model AI 2 bulan, integrasi AI 1 bulan. Uji coba dan analisis dilakukan pada bulan yang sama selama 1 bulan, dan juga untuk yang bulan Januari untuk verifikasi masalah dan perancangan sistem dilakukan dalam bulan yang sama. Dan terakhir ada perbaikan selama 1 bulan, implementasi selama 1 bulan, dan penyusunan laporan dan publikasi selama 1 bulan di bulan Oktober. Sekian, terima kasih dari metode penelitian saya.